Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Bu Masna. Bagaimana kabarnya Pak Wahyu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Wahyu, tujuan kita hari ini omong-omongan adalah saya nanti akan melakukan observasi di kelasnya Pak Wahyu. Observasi ini tujuannya bukan apa-apa, saya nggak akan mencari kesalahan, tapi kita sama-sama belajar. Siap. Sebelum observasi nanti hari ini akan kita lakukan pra-observasi. Iya, siap. Pak Wahyu ini kan guru IPS nggih? Iya, guru IPS. Nanti akan mengajar di kelas berapa Pak Wahyu? Di kelas 8B. 8B. Iya. Pak Wahyu, kalau saya boleh tahu tujuan pembelajaran Pak Wahyu? Kalau pada materi yang akan saya ajarkan ini yaitu adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme pada masa Hindia Belanda. Jadi nanti tujuannya anak-anak yang pertama mendeskripsikan bagaimana perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme pada masa Hindia Belanda. Yang kedua, nanti anak-anak juga menyebutkan dampak apa yang diterima oleh masyarakat Indonesia pada masa penjajahan tersebut. Seperti itu Bu Masna. Jadi ada dua tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Terima kasih Pak Wahyu. Kemudian Pak Wahyu, dari tujuan pembelajaran tadi, area yang mau dikembangkan untuk dicapai itu apa Pak Wahyu? Area yang ingin dikembangkan yaitu nanti dampaknya, dampak terhadap masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda itu dampaknya seperti apa? Itu anak-anak nanti wajib tahu karena juga terkait dengan sejarah bangsa kita seperti itu. Kemudian Pak Wahyu, strategi yang dipersiapkan Pak Wahyu itu apa Pak Wahyu? Sesuai dengan RPP yang saya buat, yang pertama nanti saya masuk terlebih dahulu menanyakan kabar, terus kemudian seperti biasa pembukaan. Setelah itu nanti sebelum pembukaan strateginya saya juga menyiapkan beberapa metode pembelajaran. Metode pembelajarannya nanti di sini terkait dengan 5W plus 1H karena identik dengan sejarah. Jadi anak-anak harus tahu apa, bagaimana, siapa, kapan, dan seterusnya. Jadi anak-anak nanti akan mengisi kertas lipat kecil atau mengisi lembaran kecil yang sudah saya bukikan dan diisi pertanyaan 5W plus 1H sesuai dengan jenis perlawanan atau sesuai dengan pada masa Hindia Belanda, contohnya VOC, programnya seperti apa, seperti itu Bu Masna. Terima kasih Pak Wahyu. Insya Allah sudah sangat lengkap apa yang saya peroleh tentang pembelajaran di kelas Pak Wahyu. Nanti akan dilakukan. Nanti di jamnya Pak Wahyu saya akan masuk Pak Wahyu. Pak Wahyu mengajar aja secara natural pada anak-anak. Siap Bu Masna. Terima Pak Wahyu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perlawanan terhadap penjajah pada masa Hindia Belanda. Nah, kita refleksi pelajaran yang kemarin. Kita belajar tentang VOC. Ada yang tahu programnya VOC apa saja? Coba dilihat buku catatannya. Ada yang tahu? Raise your hand. Apa sah? Kerja paksa. Oke, ada lagi selanjutnya tanam paksa, terus sewa tanah, sama yang terakhir apa? Monopoli perdagangan. Kalau misalkan rempah-rempah itu dimonopoli oleh VOC, itu masuk program yang mana? Monopoli? Ya, monopoli perdagangan. Kalau pembangunan jalan raya Anyer sampai Panarukan, programnya kerja paksa. Kali ini kita akan belajar materi yang baru. Yang pertama nanti Pak Wahyu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi menjadi beberapa kelompok, saya sudah membawa ini. Nanti hasilnya ditulis di sini, semuanya wajib menulis. Jadi tulisannya tidak harus satu sama, ya. Nanti Pak Wahyu akan menjadi 4 orang satu kelompok. Berarti di sini siswanya jumlahnya berapa? 26 dibagi 4. Berapa ketemunya? 5.
5 sisa 1 berarti ada yang 5. Oke, 1 kelompok 1 depan belakang, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, terus kemudian nanti kelompok 6 join sama Abi. Bi, nanti ya kelompok 6 ya, di sini ya. Oh, di sini ya. Nih, taruh sini. Oke. Oke, sudah itu ya. Oke, kalian buka bukunya halaman. Oh iya, kurang berarti ya. Azril bisa ke bawah, Azril minta ke Burida kertas folio 1 lagi. Sudah, pas. Oke. Oh, Miftah bisa join ke kelompoknya Imam sama Sasa join gini. Ya, 1 1 5 5. Oke. Miftah join kelompoknya Fiona, Imam join kelompoknya Miftah. Oke. Oh ya, sudah 3 berarti join sama kelompoknya Azril. Oke. Sudah ya? Dibuka bukunya. Halo. Dibuka bukunya halaman 217. Guys, 217 sama seperti yang kemarin, tapi ini beda. Ini perangnya. Jadi nanti kalian akan mencari apa sih di situ? Yang pertama, nanti kalian akan mencari bagaimana perangnya. Ya, yang kemudian yang kedua setelah how biasanya apa lagi? Setelah bagaimana? Apa? Ya, 5W1H berarti hanya how. Terus kalau W-nya yang pertama what, apa perangnya nanti sudah ditulis tuh ya. Terus kemudian setelah what, where, di mana? Berarti di mana perangnya terjadi? Yang ketiga who. Ya, who dulu nggak apa-apa. Who berarti siapa yang terlibat. Terus kemudian when. When itu apa? Kapan. Kemudian when kapan. Terus dan yang terakhir why, mengapa. Sudah paham? Dari sini kita tulis dulu judulnya bersama-sama, nanti kalian tulis ya. Perlawanan terhadap kolonialisme. Ya, di buku. Kalian bergabung dulu, Oke, semuanya bergabung ya. Oke, sudah? Bergabung dulu. Oke, Mita bisa join dengan ya teman-teman yang laki-laki sama aja. Oke, Syah. Oke, Zril agak ke belakang, Zril. Atau agak maju aja ini, Mbak, agak maju Mbak biar kelihatan kelompoknya Azril. Perlawanan terhadap kolonialisme. Oke, tuh ya. Nanti kalian ditulis di mananya Pak Wahyu, nanti kalian tulis di folio bergaris. Judulnya ditulis di folio bergaris. Ya, gitu ya. Perlawanan terhadap kolonialisme. Oke. Geser juga bisa geser. Sudah? Ya, dibalik Mas bangkunya. Oke, balik Mas Aziz, hadap ke belakang. Kan berkelompok. Oke, Bi, bisa langsung join Bi? Atau yang daerah sana langsung ke sini? Ya, terserah siapa yang mau join. Bebas. Silakan. Di sana lebih nggak kelihatan biasanya. Oke, silakan. Sudah? Oke. Semuanya pakai buku 2 cukup Rek, enggak apa-apa. Buku 2 paket ya. Dibuka mulai dari nomor halaman 217. Kalian lihat 217. Nanti yang pertama kali kalian cari itu adalah apa ya. Jadi nanti kalian ditugaskan yang pertama mencari apa perangnya. Oke, jadi nanti kalian tulis di situ. Yang kedua, setelah apa? Kapan? Ya. Oke, setelah yang ini kapan? Terus kemudian yang ketiga di mana? Di mana? Yang keempat siapa saja yang terlibat? Oke, yang kelima mengapa?
mengapa perang tersebut terjadi atau mengapa mereka terlibat, dan yang terakhir bagaimana kejadiannya. Oke, jadi nanti kalian mencari ini, pertanyaan ini, apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Oke, sudah? Ya, di buku. Kalian cari di buku nanti, oke, ya. Halaman 217 atau 18 dulu. Oke. Jadi nanti langsung nomor 1, jangan lupa ditulis namanya dulu. Nama, identitas, namanya siapa saja ditulis. Nanti yang nulis gantian apa Wahyu? Yes, yang nulis gantian. Mengusir siapa di situ? Ya, mengusir siapa penjajahnya? Portugis. Nah, ini sudah termasuk apa? Centang kalau sudah. Setelah itu cari. Nah, kalian bisa membuat peta konsep seperti ini, ya, atau membuat seperti ini boleh. Terserah kalian. Sudah? Atau dijelaskan seperti ini, terserah kalian. Bebas, ya. Apa? Mana? Sultan Babullah mengusir Portugis, perlawanan terhadap kolonialisme. Oke, sudah ya? Paham sampai di situ? Nah, setelah kemarin kita belajar VOC, jadi VOC ini engko ono sing ngusir. Siapa yang ngusir Pak Wahyu? Makanya kita akan mencari kelima pertanyaan ini biar bisa menjawab pertanyaan yang satu yang tadi. Siapa yang mengusir? Bagaimana caranya? Di situ ya. Oke, yang pertama kalian tulis dulu kejadiannya pertama kali. Oke, sudah. Yang pertama kali ini kejadiannya Sultan Babullah mengusir Portugis. Yang pertama kapan? Kalian cari waktunya seperti biasa. Ya, apanya kan sudah centang Sultan Babullah mengusir Portugis. Langsung mencari kapannya di sini. Oke, ya, kapan, di mana? Terus kemudian siapa saja yang terlibat? Berarti siapa saja sudah jelas di sini. Sultan siapa di sini? Babullah. Ya, Sultan Babullah ketemu sudah siapanya. Terus tinggal kalau ada orang-orang yang baru Pak Wahyu dimasukkan. Yes, dimasukkan. Kalian bisa membentuk seperti ini ya, Rek ya. Ini yang biasanya Pak Wahyu pakai. Kalau biasanya ngajar, kalian bisa pakai ini. Poin-poin yang dipakai, atau kalian bisa memakai paragraf. Terserah kalian. Ya, senyamannya kalian aja, pakai yang mana, seperti itu. Oke. Jika tidak paham informasinya, boleh ditanyakan Pak Wahyu. Pak, kalau informasinya tidak lengkap, next nanti kita cari bersama-sama melalui internet, ya. Yes, apa Mam? Yes, apa Mam? Saya lawan. Apa Pak? Mấy trời học ạ. Masalah. Gak masalah. Wis. Fahri bagian nyari Fahri. Aziz bagian nulis. Ya, bukunya dibuka. Oke, mana? Itu ini. Lihat. Nah, betul ya. Oke, diusirnya ini 15 tahun, berarti fokus ke apa? Angka, sip, betul. Misalkan siapa, berarti fokus ke nama. Yes, benar. Itu yang difokuskan. Cara membaca dengan cepat. Digabung gitu lah. Iya, digabung kayak kemarin. Yes. Mana, Mbak, yang mau ditanya? Ini ya. Perlawanannya pada 1565 perlawanan. Terus kemudian Portugisnya menyerah atau diusir pada tahun 1600. ya, di garis bawahi dulu ya. Oke, Imam ada yang mau ditanyakan, Mam? Nggak ada? Sudah. Oke. Sudah? Yang mana? Nah, ini tahun 1575 berarti datang atau perlawanannya. Terus kemudian Portugis terusirnya 1605. Seperti itu. Dibuka kurung perlawanan, terus dibuka kurung lagi diusir. Jadi Portugis terusir kayak gitu.
Ya, mana? Maksudnya, oke. Apa? Yang pertama apa? Ini nggak usah ditulis dulu. Berarti apa? Kalian langsung tulis ininya. Sultan Babuwah mengusir Portugis. Ditulis dulu. Apanya dihapus. Oke, sudah. Sudah mulai. Alhamdulillah Pak Wahyu. Iya, Bu Masna. Tadi saya sudah mengamati panjenengan waktu ngajar di kelas 8B. Iya, siap. nggih. Pak Wahyu, sekarang ini kita akan merefleksi bersama. nggih. Iya. Tadi waktu Pak Wahyu ngajar di kelas, Iya, terus ada siap. saya, bagaimana sih, apa sih yang dirasakan Pak Wahyu? Jadi misalkan kalau saya ngajar ditunggui oleh beberapa teman guru, mungkin ada rasa kurang apa ya Bu Masna ya, kurang bebas, tapi saya harus sesuai dengan RPP. Jadi masih sesuai dengan RPP, terus sudah sesuai dengan strategi pembelajaran yang akan saya terapkan. Tetapi hal ini tidak mengurangi bagaimana cara saya mengajar. Jadi membawa pembiasaan biasa saja, meskipun saya dinilai oleh Bu Masna seperti itu. Jadi pembiasaannya agak grogi sedikit, tapi mungkin groginya ke anak-anak ya mungkin ya, karena ditunggui oleh dua guru. Nah, kalau untuk saya sendiri mungkin sedikit grogi, tetapi harus sesuai dengan pembiasaan pada saat mengajar seperti biasa. Seperti itu sih Bu Masna. Nggih. Nggih, Pak Wahyu. Kemudian Pak Wahyu, menurut Pak Wahyu, tadi waktu pembelajaran di kelas, nggih. apakah sudah tercapai tujuan-tujuan itu? Kalau dipresentasikan mungkin 80% tercapai, tetapi ada beberapa 20%-nya, ada beberapa anak-anak yang mungkin dari sisi mungkin sudah agak siang ya Bu Masna ya, apa yang anak-anak kan mikirannya mungkin ada yang segera istirahat atau segera sholat duhur. Nah mungkin di situ kurang konsentrasi dari 20% anak tersebut, jadi tidak tercapai terkait dengan strategi pembelajaran yang 5W1H yang tadi seperti itu. Jadi untuk yang 80% tadi secara keseluruhan insya Allah sampun paham terkait dengan metode dan strategi yang sudah saya berikan. Jadi seperti itu Mas. Nah, alhamdulillah berarti 80% sudah. Ya, 80% sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian Pak Wahyu, pada saat tadi belajar bersama dengan anak-anak, menurut Pak Wahyu, anak-anak itu bisa bagaimana ekspresinya, senang atau tertekan atau bagaimana Pak? Kalau untuk tadi mungkin karena grogi karena ditungguin dua guru ya Bu Mas. Tapi pada saat saya tadi yang saya lihat sepertinya tidak terlalu tertekan, anak-anak enjoy seperti biasanya. Mungkin groginya karena ini ada dua guru disupervisi oleh Bu Masna, mungkin sedikit grogi saja, mungkin seperti itu sih Bu Masna. Jadi anak-anak pembawaannya enjoy sih, sejauh ini enjoy dengan pembelajaran karena anak-anak sudah fokus dengan apa yang saya instruksikan mulai dari awal pembelajaran, seperti itu Mas. Menurut Pak Wahyu ada yang kurang nggak tadi dalam proses pembelajaran? Kalau kurang tadi mungkin atau perlu diperbaiki? Iya, kalau dari perbaikan refleksi tadi, menurut saya yang perlu diperbaiki mungkin saya terlalu cepat untuk menyampaikan materi, ataupun nanti intinya kalau saya terlalu cepat, anak-anak ada yang ketinggalan untuk memproses atau mencerna materi yang sudah saya berikan. Jadi mungkin saya terlalu cepat untuk menyampaikan materi saja gitu Mas. Nah, itu sih kekurangannya. Overall insya Allah sampun, insya Allah sudah gitu, ya. Dari kekurangan tadi yang terlalu cepat menyampaikan materi, rencana tindak lanjutnya apa Pak Wahyu? Mungkin di materi selanjutnya terkait dengan tetap perlawanan tapi dengan beberapa materi yang berbeda, karena kan sejarah mungkin saya harus pelan-pelan, jadi menyampaikannya dengan pelan-pelan, tidak perlu tergesa-gesa untuk menyampaikan materi yang sudah saya rangkum di rumah atau sudah saya siapkan di rumah dan akan diberikan ke anak-anak di kelas. Jadi mungkin diatur saja tempo bicaranya atau tempo penyampaian materinya.
Tapi mungkin nanti saya tambahkan juga, mungkin ada beberapa media seperti foto ataupun apa yang akan saya tambahkan, karena untuk menambahkan bukti oh ternyata memang benar-benar perlawanan itu ada di Indonesia seperti itu. Nggih, nggih. Oke. Terima kasih Pak Wahyu. Iya, Bu Masna, Sekali lagi sama-sama. saya tekankan bahwa kita ini Nggih. sama-sama belajar. Saya nggak Siap. menilai Pak Wahyu, tapi sama-sama saling sharing, Iya, belajar, siap. nggih. Terima kasih, Bu Masna. Sama-sama Nggih. memperbaiki kekurangan masing-masing, Iya, nggih. siap. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan anak-anak yang jelas lebih bersemangat untuk belajar. Amin. Nggih. Iya. Matur nuwun Pak Iya, Wahyu. sama-sama Bu Masna. Nggih. Bapak Ibu yang saya wawancarai di depan ini adalah Bapak Wahyu Agus Prastio, SPD, guru IPS di SMP Darus Sholihin. Beliau mengajar kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih, demikian wawancara dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.